Oke guys, jadi hari ini kita mau cari maksud gue lagi mau cari info tentang produk terbarunya Ortus 8. Karena dari info awal yang gue dapatkan, Ortus 8 sudah menyiapkan 4 line up baru upgrade dari model-model yang lama. Tapi plat karbonnya. Hari ini kita langsung disajikan presentasi, dan presentasinya tuh dar-der-dor banget, semuanya membahas teknis. Lah ini presentasi kayaknya khusus dibikin buat orang-orang kayak gue yang senengnya data, dan ngomongin teknis bener-bener. Kenapa? Karena sampai dibawa orang lab, nanti kita bahas ya. Tapi anyway, di sini mereka present banyak hal menarik yang diimprove dari produk-produk mereka sebelumnya. Dan FYI aja, kata Ortus mereka mendengarkan masukan dari teman-teman, terutama nih soal outsole-nya yang katanya terlalu tipis atau kurang badak. Jadi dari semua line up yang ada itu semuanya diimprove kekuatan outsole-nya. Boleh nih Ortus ya. Langsung masuk ke bagian yang gue cerita tadi, ada presentasi dari Performance Lab Bali di mana mereka bersama Coach Andi itu meneliti perbedaannya penggunaan sepatu A dengan sepatu B, yang which is sepatu keduanya ini adalah Ortus 8 Solar yang baru ya. Dan ternyata menurut data ada perubahan di running economics-nya. Dan ini menurut gue seru banget sih, kita disajikan data lagi yang dicek secara mendetail. Ini gokil juga ya. Cuman sayang samplingnya baru 1 orang, harusnya lebih banyak sampai ngajakin pelari culture. Kayaknya udah cukup gue ngebacotnya, langsung aja kita quick review barang-barang di sini. Langsung aja, ini adalah rilisan terbaru Ortus 8 ya buat season selanjutnya, dan ini adalah Hyperglide, salah satu favorit kalian buat Speciation. Gue ngerti kenapa. Ya memang selain cakep, dia ringan juga dan anatominya juga menjanjikan. Nah, kalau kita lihat salah satu yang cukup menarik adanya di sini nih. Ini ada plate-nya di tengah, bukan plate ya. Dibilang ini adalah buat menstabilkan juga, ada dari bahannya TPU, dan ini membantu untuk mengimbangi karakter si midsole-nya yang bonci dan empuk ini nih. Nah, ini gokil dengan harga 700 ribuan kurang sedikit. Ini menurut gue salah satu good deal sih dari brand Indonesia ya. Perhatiin cewek-cewek, ada versi khusus buat kalian di mana ini disesuaikan ya lebarnya, sizingnya dengan ukuran kaki cewek-cewek, apalagi warnanya dong. Ini manis ya, banyak kalori cakep. Kalau gue lihat di presentasinya tadi, ini harusnya cewek-able banget sih ya. Catatan paling penting dari Hyperglide itu biasa kalian suka protes dari segi rubbernya ya. Dan tadi di presentasi kita dikasih tahu kalau rubbernya di-upgrade abrasinya. Lagi diusahakan untuk abrasinya 30, artinya 2 kali lipat daripada yang udah ada sekarang. Gokil nggak tuh? Our favorite Hyperblast ya, sekarang udah ada versi 3.0-nya, dan dimana ini masih tebal ya kayak 2.0. Gue bertanya-tanya apakah ini akan stabil atau enggak, tapi ya kita lihat aja ya nanti akan seperti apa kalau barangnya udah rilis. Dan anyway, yang gue pegang ini adalah versi ukuran ceweknya ya, jadi sama kayak tadi udah ada versi sizing khusus kaki cewek-cewek, dan kabar baiknya sekarang hadir sampai size 48. Nah, ini jawaban buat kalian size besar seperti gua ya, 47, 48 ada buat kita-kita, dan ada juga half size-nya. Sekarang gue lagi pegang Ortus 8 Lunar. Kita belum pernah review ini, tapi kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu kita sempat mention ini sebagai alternatif Evo SL ya dari segi performance-nya. Dan hari ini gue ngelihat banyak orang juga yang pakai Lunar itu untuk daily. Nah, pertanyaannya, apakah buat kalian-kalian yang pernah pakai Lunar, ini beneran bisa dipakai daily atau kayak gimana? Coba komen di bawah, karena gue juga penasaran. Dan haruskah kita review Lunar? Coba kalian komen juga di bawah ya. Dan buat running ada lagi Hyperglide. Ini salah satu yang jadi favorit teman-teman yang suka speed session ya. Dimana satu hal yang kita langsung lihat, ini pakai upper monomesh kayak begini ya. Ini jadi lebih ringan sih, dan durabilitasnya kita belum tahu seperti apa. Tapi so far kalau buat Hyperglide yang sebelumnya itu harusnya cukup oke. Kita lihat dengan upgrade ke monomesh ini dan jadi ringan, apakah lebih bagus atau enggak? Coba teman-teman yang punya pandangan ikut komen juga di bawah ya. Nah, yang gue suka juga adalah si ketebalan solnya yang pas ya, cukup aja buat sepatu Speciation kayak gini. Tapi karakter midsole-nya itu juga cukup mantul-mantul, cukup ngasih energy return. Nah, cuman seperti apa energy return-nya kita harus tes lagi. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi overall itu sih, ini sepatu yang menarik, apalagi ngelihat harganya yang di 700 ribu kurang sedikit ya. Ini masih accessible buat kebanyakan orang-orang Indonesia dengan gaji UMR, bukan UMR Jogja tapi ya. Buat pencinta outdoor, sekarang udah ada sepatu khusus buat kalian dari Ortus 8, di mana ini adalah sepatu yang didesain bukan buat trail run, tapi buat hiking ya. Ini bukan buat lari jelas, tapi buat jalan ini harusnya sudah lebih proper. Dan satu masalahnya Ortus yang trail ya, pengalaman kita sebelumnya dari segi upper memang tidak terlalu kuat. Tapi coba kalian lihat ini akan lebih kuat dan lebih proper untuk ke outdoor ya. Dia ya inilah ya, materialnya juga udah beda nih. Ini suede,
gue belum bisa memastikan ini asli atau enggak, tapi jelas akan lebih tough juga dengan ketebalan seperti ini. Kalau tadi yang buat outdoor namanya Altara, sekarang kita review Rinjani ya. Kalau ini soalnya sih kita udah familiar banget ya. Ini mirip dengan yang dipakai sama Sierra, tapi uppernya diganti. Dan pengamatan gue nih ya, ini uppernya lebih tough daripada punyanya Skara ya. Jadi gue belum tahu apakah ini adalah upgrade-nya dari Skara, apa kayak gimana. Kita lihat aja nanti ya. Tapi ini cukup menjanjikan dan menarik, apalagi buat nongkrong di coffee shop dengan kalori yang cakep kayak gini. Buat sport style atau trail ringan, ini ada Annapura ya. Ini entry levelnya dengan abrasi yang sebenarnya udah bagus di 60, dan ini kita ngelihat anatomi di sini ya, soalnya ini menjanjikan bos. Dan yang paling penting sebenarnya ini mewarnai pertarungan sport style di harga under 1 juta yang lagi panas sekarang banget ya. Gimana? Kalian suka nggak dengan siluet ini? Coba komen di bawah. Sekarang dari sneakersnya, quick review aja ya. Ortus 8 Bremen dulu deh. Ini kalau nggak salah ingat, besolnya dari Hyperdrive ya. Tapi kalau ditanya akan lebih empuk mana dengan Brisbane atau Berlin, ya jawaban gue akan Brisbane atau Berlin. Ini adanya di tengah-tengah, jadi buat kalian yang tidak mencari cushion gitu ya, nggak terlalu tebal, mungkin ini jawabannya ya, dengan styling upper yang juga sedikit ala-ala dead shoes ya. Tapi ini lebih modern sih take-nya. Jadi kalau ditanya bedanya dengan Berlin atau Brisbane gitu ya, ini mungkin lebih ke medium cushionnya aja, nggak terlalu tinggi tuh, lihat, dengan looks-nya lebih modern. Oke, lanjut. Ortus 8 Corby yang suka kalian tanyain juga. Dan ini kalau kalian bedain dengan beberapa line up walking shoes yang lain, dia lebih keras. Nah, buat yang nggak suka terlalu empuk, mungkin ini jawabannya. Gue nggak bisa bahas banyak karena gak ada size gue buat i-try on, mohon maaf ya. Tapi at least kalian bisa lihat ini dropnya juga nggak terlalu tinggi, soalnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau menurut gue sih ya, penempatannya buat yang pengen empuk banget, nah adanya di Brisbane dan Berlin. Buat yang medium adanya di Bremen, dan buat yang paling rendah si ketinggian soalnya dan paling keras adanya di Corby. Kurang lebih kayak gitu sih kalau pengamatan gue. Teman-teman yang udah pernah cobain boleh tambahin juga di kolom komentar ya. Nah, ada satu lagi nih yang menarik, kita penasaran belum ngecek juga. Ini dia nih. Nah, di mana Berlin itu ada versi slip-on-nya. Oh sorry, ini Hyperblast slip-on ya. Nah, Hyperblast slip-on ini kalau gue lihat juga menjanjikan sebagai alternatif brand Amerika yang inisialnya itu terkenal ya. Dimana entah kenapa kalangan kantoran sekarang senang banget sama gaya-gaya kayak gini. Gue sih ngelihat potensi sepatu ini ya, terutama buat kalangan bapak-bapak umur 35-40-an ke atas yang pengen empuk-empukan, mungkin ini bisa dipertimbangkan banget nih ya. Apalagi gaya hidupnya juga aktif. Kalau sebelum-sebelumnya cuman pakai brand S itu, nggak ada salahnya buat kita cek brand ini ya. Kenapa? Karena kita pernah ngetes dengan base sole yang ini, itu 3 juta langkah lebih di luar negeri, di 2 negara sekaligus, dan itu best approve sih kalau dari gue ya. Nah, ini gue belum tahu akan seperti apa, tapi harusnya menjanjikan juga, terutama dari segi solnya sih ya, karena salah satu yang utuh gitu dari hasil pengetesan kita di 3 juta langkah lebih adalah si solnya ya. Nah, itu aja mungkin overallnya menarik sih. Gimana menurut teman-teman, terutama bapak-bapak ya, cocok nggak untuk kado bapak kita atau kado buat diri sendiri, buat teman-teman yang umur 40 lebih ya. Dan ini dia bintangnya hari ini, Ortus 8 Solar 2.0. Jadi sebelum masuk ke sini, tadi kita sudah dikasih penjelasan yang cukup elaborate bersama lab juga. Jadi hasil pengetesan labnya seperti apa, perbandingan Coach Andi sebelum pakai sepatu ini ya, dengan menggunakan merek lain dan menggunakan sepatu ini, dan ternyata meningkatkan running efisiensinya juga ya, dan itu terbukti dari data-data. Dan anyway, ini adalah upgrade yang menurut gue cukup signifikan ya, dimana tadi Coach Andi tuh ngeklaim ini sepatu bukan untuk transisional. Maksudnya gimana? Solar saat itu yang versi pertama, menurut Coach Andi sangat bisa banget dipakai oleh orang-orang yang baru transisi menggunakan plat karbon. Tapi ini enggak, ini benar-benar ditujukan untuk orang-orang yang sudah advance levelnya di pelarian. Ya, dalam artian gimana? Bisa aja dia recreational runner, tapi sudah berpengalaman dan sudah bagus gitu ya tekniknya. Dan apalagi atlet, itu sangat bisa sekali. Dan ini di-develop untuk deliver power yang lebih efisien, menurut Coach Andi tadi ya. Tapi nyatanya kayak gimana? Gue pengen nantang Evan sih nanti nyobain habis ini ya. Dan menurut gue Solar ini akan masuk ke pertempuran 2026, di mana ramalan gue 2026 pertempuran ringan-ringanan. Mau brand luar, mau brand Indonesia, semuanya main ringan-ringanan ya. Kita udah lihat lah, banyak yang sudah ngeluarin under 200 gram, termasuk Solar ini di size 42, klaimnya 177 gram ya. Dan tunggu dulu ya, buat kalian size besar ini juga ada. Kenapa?
tadi dari Ortus itu ngasih kabar kalau mereka akan rilis Solar 2.0 ini sampai size 48 dan beberapanya akan ada half size-nya. Dan ini gila sih menurut gua, ada range yang segitu luas buat sizing, buat kita size gede akhirnya bisa mencoba juga brand Indonesia. Tapi yang menurut gue paling improvement adalah di bagian solnya, dimana banyak di antara kalian bertanya soal kekuatan solnya Solar ya. Menurut kita sebenarnya sudah oke yang kemarin, tapi ternyata Ortus berkomitmen itu naikin tingkat abrasinya 2 kali lipat lebih tahan. Nah, nanti kita lihat ya, bisa nggak ya kita potong-potong dan kita siksa ini di sini ya. Tapi tar dulu. Di belakang gue di sana ya, gue melihat sesosok penampakan. Siapa itu kalau bukan pelari culture? Ya, kita akan menanyakan pendapat seorang pelari culture, apakah Solar ini nyampe atau enggak. Gas, kita lihat. Bang, menurut pelari culture nih, approve nggak berhubung ini dari brand Indonesia? Oke, sebelumnya kita salaman dulu kali ya. Oke. Itu dia. Prank pelari culture. Jujur ini approve banget, bro. Approve banget karena ini cocok dipakai untuk pelari culture dan pelari jaksel. Karena kita ngelihat dari visual. Visualnya ini jaksel dan culture banget. Sesuai Kenapa tuh, Bang? yang lagi rame. iPhone 17. Itu dia. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Dan kota jaksel. Apa itu? Orange Warkopolim. Itu dia. Jadi dulu culture pakai ini, bro, ditambah kaos yang gue pakai sehari-hari apa bolong-bolong. Itu yang dimakan rayap itu ya. Apa namanya? Ini juga bolong-bolong. Berarti Pas. menambah turbulensi, ventilasi dan juga akselerasi. Itu dialah. Berarti yang garis 3 itu udah nggak? Approve banget. Dan sorry, lu boleh keren, tapi lu belum culture. Iya. Oke, ajarin. Belum make, gua langsung make. Lu belum pakai. Oke. Siap. Wah, ini gila. Ini kayak rambut nenek, tau gak sih lu? Tahu gue. Ringan banget, bre. Ringan banget, jujur. Seringan itu. Ini the best ini. Gua langsung pakai tadi. Itu dia. Kalau gue nggak akan pakai, bro. Kenapa? Mau gue potong-potong. Ini nih yang bikin gua pernah lihat konten lu dalam hati gua kayak ini orang gajinya dia tuh UMR kayak gila, motong-motong Upah minimum Rwanda. yes upah minimum running. Itu dia. Nah, jadi kan lu potong-potong ya. Iya. Kan ini lu udah tahu kan nama gua Sastra SS Solar 2.0. Asik. Itu dia. Menurut lu bedanya sama yang pertama apa? Banyak. Kan ya. lu Oke. potong-potong udah. Oke. Ini penemuan gue ya. Pertama, karbonnya beda. Karbonnya. Yang Karena yang sebelumnya pakai karbon di monoksida kalau. itu dia. Nah, sebelumnya itu karbonnya lebih panjang ya, dan dia nggak ada bolongnya di sini nih. Oke. Terus menurut pengamatan gue nih ya, ini kelihatannya akan lebih ringan ya karena ukuran juga lebih kecil. Yes, Next nomor 2, dia ganti ini nih. Ganti uppernya itu somewhat lebih solid. Tapi kalau boleh jujur, gue agak lebih suka yang sebelumnya dari segi desain. Gitu. Nah, tapi plus minus ya, kita belum cek di lapangan kayak gimana. Benar. Nah, terus yang menarik lagi adalah ini nih. Jadi by the way, ini formnya si Ortus itu sudah menarik. Dia karakternya kalau kita bawa lambat sama bawa cepat itu berubah. Oke. Nah, ini jarang nih ada yang bisa kayak begitu kan. Dan ini gue belum tahu karakternya kayak gimana karena kita belum ngetes. Tapi menjanjikan menurut gue kalau di update lagi sama Coach Andi. Itu dia. Terus kalau yang ini nih apa nih? Belum pernah saya lihat di sepatu lari ada ginian. Oh bukan, ini biasanya buat sabuk. Lo tahu nggak sih kadang-kadang kan kita suka longgar gitu kan ya. Nah, Pakai running belt. Kalau untuk ininya ini apa nih? Ini kayaknya bikin lebih keset apa gimana ya? enggak. Ini bukan. Ini kalau lo lihat ya motifnya kayak celana kayak buaya gitu. Iya. Kayak kobra gitu ya. Iya. Benar. Cocok nih. Oke, dari sininya semua dan paling menarik ini nih. Ini bisa sih bang. Oke. Buat lo kan ke Warkopolim, Yes. minta minum dingin kan? Esnya belum dipecahin. Oke, ini. Nice dream. Cocok. Nice dream. Lu mau gue hypnotis? Mau dong. Lihat ini. Ini bang, silakan bang bawa pulang bang. Udah nyobain? Gila, ini sepatu satu match sih. Waktu pertama kalian pakai aja, ini udah kerasa banget ringannya. Gue berani jamin. Terus kalau kalian pakai lari beneran. Di treadmill itu, kalau misalnya kalian pakai kaki bagian depan nih, front foot strike, ini bakalan enak banget karena bones-nya masih kerasa. Karena kebanyakan sole yang tipis kayak gini di depannya, biasanya nggak punya bones, tapi biasanya cuma nyerap energi doang. Tapi yang Ortus X Solar ini udah berhasil kalau menurut gue develop itu. Dan
Daya lentingnya juga kerasa banget. Kalian jalan aja udah kerasa banget gimana enaknya ini sepatu. Terus buat fitting apalagi yang surprisingly ya. Walaupun benar di size gua 42. Harusnya 42,5 sih karena udah ada ya. Nah di size 42 itu fittingnya berasa lebih agak sempit tapi enak aja gitu karena bisa sedikit melar si uppernya. Kalau kalian misalnya bisa naik setengah size aja, fitnya bakal kerasa lebih nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian race day pakai sepatu ini, gue yakin itu enak banget rasanya. Seperti itu gaya gue, thank you.